Xiaoyan menemukan alasan untuk berpisah dengan Sun Er sebelum diam-diam keluar dari klan. Berhenti sejenak untuk berpikir, ia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil terdekat milik klan Jiali. Meskipun dia tidak tertarik untuk membantu para tetua meringankan masalah mereka, dia berharap dengan kemampuannya dia dapat membantu ayahnya. Untuk membantu, dia perlu tahu harus mulai dari mana. Jadi, Xiaoyan perlu menyelidiki pasar klan Jiali terlebih dahulu. Pasar kecil milik klan Jiali ini terletak di daerah yang agak terpencil dan biasanya hanya dipadati orang. Namun saat Xiaoyan masuk ke pasar, ia kewalahan oleh jalanan yang penuh sesak dan suara riuh orang yang memegahkan telinga. Di jalan yang lebar, orang-orang berlarian. Beberapa pria bertubuh kekar dan bertelanjang dada berteriak-teriak sambil berusaha keras menerobos kerumunan. Dari bau samar darah yang tercium dari orang-orang ini, mereka mungkin tentara bayaran yang haus darah. Karena sering berhadapan dengan kematian, mereka sangat menyukai salep penyembuh. Lagi pula, saat menembus jauh ke wilayah berbahaya, sedikit salep penyembuh mungkin merupakan harga yang tepat untuk membeli kembali nyawa seorang kawan. Berdiri di pintu masuk pasar, Xiaoyan melihat beberapa tentara bayaran membawa kotak kayu kecil sambil mendorong jalan keluar dari kerumunan sebelum gembira melesat keluar dari pasar. Kotak-kotak itu seharusnya berisi bubuk musim semi kan? Sambil berbisik pelan, Xiaoyan juga memasuki jalan dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menerobos kerumunan. Di sebuah kios yang menjual bubuk musim semi, ia menghabiskan 100 emas untuk membeli satu kotak. Sambil memegang kotak itu, sambil sekali lagi dengan susah payah keluar dari kerumunan, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Memikirkan kembali wajah-wajah penjual obat yang sombong dan tidak sabar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan getir dalam hatinya. Anjing-anjing itu menggunakan kedudukan mereka untuk menindas orang lain. Saat dia keluar dari pasar sambil membawa kotak obat, Xiaoyan mengangkat tutup kotak obat. Di dalamnya ada 10 botol kecil yang terbuat dari bahan mentah. Mungkin batu giok dengan kualitas terendah. Mustahil untuk mempertahankan efektivitas obat dengan bahan semacam ini. Ketika botolnya dibuka, ditemukan cairan berwarna hijau muda yang mengeluarkan bau obat yang samar di dalamnya. "Guru, apakah ini bisa disebut obat?" ucap Xiaoyan yang merasa heran dengan obat yang diajarkan itu dan tidak tahan untuk bertanya dalam hatinya. "Ya, itu bisa dihitung sebagai obat penyembuh dengan kualitas terendah dengan beberapa efek penyembuhan. Obat penyembuhan sederhana semacam ini tidak sulit dibuat dan karena sifatnya yang umum, obat ini hanya bisa dijual dengan harga murah. Itulah sebabnya hanya sedikit alkemis tingkat pertama yang mau repot-repot membuatnya," ucap Yalau. "Memang sangat murah. 100 emas untuk 10 botol sama dengan 10 emas per botol. Bagi seorang alkemis, ini sungguh memalukan," ucap Xiaoyan. Sambil menganggukkan kepalanya sedikit, Xiaoyan ragu sejenak sebelum kembali bertanya. "Guru, apakah kamu punya obat yang lebih baik dari ini?" ucap Xiaoyan. "Banyak, tapi ramuan-ramuan itu terlalu rendah levelnya, jadi aku jarang membuatnya," ucap Yalau berhenti sejenak sebelum berbicara lagi. "Apakah kamu ingin membuatnya untuk klan Xiao?" "Itu bagus, karena kau sudah menjadi Dause. Sekarang saatnya mencoba membuat ramuan," ucap Yalau. "Apakah aku bisa memurnikannya?" ucap Xiaoyan sedikit terkejut dengan kata-kata Yalau. "Mungkinkah kau masih mengharapkan aku menangani hal semacam ini sendiri?" ucap Yalau membalas dengan tidak senang sebelum melanjutkan instruksinya. "Pertama, pergilah ke rumah lelang untuk menemukan kuali obat dengan kualitas yang agak lebih baik. Selain itu, kau perlu membeli sejumlah besar bahan obat dasar. Pada tahap awal, seorang alkemis baru bergantung pada produksi pil massal untuk mendapatkan pengalaman," ucap Yalau. Xiaoyan tersenyum dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Melempar kotak itu ke dalam selokan di pinggir jalan, dia berlari cepat menuju lokasi rumah lelang meter. Tepat sebelum dia tiba di rumah lelang, Xiaoyan sekali lagi mengenakan jubah hitam di sudut tersembunyi sebelum mengambil waktu untuk perlahan mendekati rumah lelang.
Semua staf di rumah lelang meter sudah akrab dengan penyamaran Sioyan. Jadi ketika mereka melihat sosok mengenakan mantel hitam perlahan maju dari jauh, salah satu dari mereka dengan cepat masuk ke rumah lelang untuk memberitahu Yafe dan Kuni. Mendengar informasi bawahan mereka, Yafe dan Kuni serentak meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk muncul di pintu rumah lelang dan tersenyum saat mereka menuntun Sioyan ke ruang tamu. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan Anda dalam mendapatkan kuali yang berkualitas. Suara tua itu terdengar di balik jubah hitamnya. Kemudian dengan kedua tangannya, dia mendekatkan cangkir teh ke mulutnya untuk menyesapnya. Mengetahui status pihak lain, Yafe sama sekali tidak terkejut dengan permintaannya. Tersenyum sambil menganggukkan kepala, dia memberi isyarat untuk memanggil seorang gadis pelayan. Yafe dengan lembut memberi gadis itu beberapa instruksi sebelum melambaikan tangannya untuk mengantar gadis itu pergi. Tuan, Anda datang di saat yang tepat. Baru saja pagi ini rumah lelang menerima kuali obat yang dimurnikan dengan api yang membara. Kuali ini ditempa oleh pandai besi terkenal dari Kekaisaran Jama, Master HR. Kuali ini tidak hanya memperkuat api Dauki, tetapi juga terbuat dari beberapa logam langka yang membantu meningkatkan peluang keberhasilan memurnikan obat. Saat ini, kuali obat semacam ini sangat dipuji oleh para alkemis Kekaisaran Jama, ucap Yafe menjelaskan sambil tersenyum. Matanya bergerak-gerak dengan mempesona. Suara tua Yalau terdengar sedikit senang, sedikit ragu sebelum bertanya lagi. Siapkan juga untukku cincin penyimpanan level rendah, berisi 500 batang rumput pembaguan darah, 600 buah tumbuh tulang, 500 bunga popi, 500 buah kehidupan. Mendengar permintaan ini, kelopak mata Kuni sedikit terangkat. Bahkan cincin penyimpanan dengan kualitas terendah harganya sekitar 70 hingga 80 ribu. Dan meskipun bahan obat yang terakhir tidak terlalu langka, jumlah yang dibutuhkan sangat banyak, sehingga membutuhkan tidak kurang dari 100 ribu emas untuk menyiapkannya. Terakhir kali jika kuali medis yang disebutkan oleh Yafe dilelang, harganya bisa mencapai 150 ribu. Semua barang ini jika dijumlahkan, tanpa 300 ribu emas akan sulit untuk mengelolanya. Yafe juga tercengang mendengar permintaan itu. Rumah lelang itu bukan miliknya sendiri, dan karenanya dia harus melaporkan sebagian besar keuntungan dan transaksi ke kantor pusat. Menggunakan dana senilai 300 ribu secara pribadi bukanlah hal yang mustahil, tetapi hal itu pasti akan diketahui oleh para petinggi. Sambil menggigit bibir merahnya pelan dan berpikir sejenak mengenai manfaat yang bisa diberikan oleh seorang alkemis tingkat 4, Yafe tersenyum santai sambil berkata, "Tuan tua, semuanya akan disiapkan dalam waktu 1 jam, ucap Yafe. Baguslah, ucap suara Yalau. Untuk pertama kalinya di hadapan Yafe, nada bicara Yalau yang biasanya tidak bersemangat kini tergantikan oleh tawa senang. Sebuah tangan yang cantik muncul dari balik gaun hitam itu untuk mengeluarkan sebuah kartu giok biru dan meletakkannya di atas meja. Yalau tersenyum dan berkata, "Saya tidak yakin apakah uang ini cukup untuk membeli, tetapi Anda dapat menambahkan 1 set bahan pil pengumpul ki," ucap Yalau. Mendengar apa yang dikatakan, raut wajah Kuni sedikit berubah. Sepasang bahan lain untuk pil pengumpul ki, bukankah itu berarti 50 ribu emas lagi? Bibir merahnya sedikit terbuka. Yafe juga sedikit marah. Meskipun pihak lain adalah alkemis tingkat 4, ini terlalu berlebihan. Meskipun dia marah, Yafe menyimpan perasaan ini dalam hatinya, tidak membiarkan sedikit pun terlihat di wajah cantiknya dengan memasang ekspresi tersenyum lebar. Berpikir sejenak, dia tertawa ketir dalam hatinya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa terkadang pengorbanan harus dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. Dia tidak punya pilihan selain mendesah dan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Sepertinya kalian berdua salah paham. Seperangkat bahan ini bukan untukku. Aku hanya berpikir untuk membantu dengan membuat pil pengumpul ki untukmu. Membiarkan kalian berdua membayar biaya bahan-bahan itu seharusnya tidak terlalu banyak, kan? Suara tua itu tertawa dingin. Wajah yang sedikit linglung namun tetap cantik itu segera dipenuhi dengan kegembiraan.
Pikiran Yafe untuk sementara teralihkan oleh kejutan yang tiba-tiba namun menyenangkan ini. Beberapa saat kemudian, Yafe akhirnya berhasil menahan wajahnya yang memerah dan menenangkan diri. Bertatapan muka dengan Kuni yang juga sama gembiranya, dia dengan agak gugup menjawab dengan suara lembut. "Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Anda, Tuan," ucap Yafe. Setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak, dan di tengah nampan itu ada cincin merah samar. Mengambil nampan perak dan mengirim kembali pembantunya, Yafe secara pribadi menyerahkan barang-barang itu kepada Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan tua, kuali serta semua bahan alkimia yang Anda butuhkan semuanya ada di dalam cincin penyimpanan," ucap Yafe. Mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan, Xiaoyan membiarkannya menggelinding di telapak tangannya lalu mengangguk samar. Suara Yalau juga terdengar tepat pada waktunya. "Baiklah, setelah memurnikan pil pengumpul Qi, aku akan membawanya kepadamu," ucap Yalau. Mata cantik Yafe dipenuhi rasa senang saat dia buru-buru mengangguk. "Baiklah, kau tidak perlu mengantarku keluar. Aku akan keluar sendiri," ucap Yalau. Sambil melambaikan tangannya, Xiaoyan mengambil cincin itu dan menyelipkan ke jarinya. Kemudian, tanpa menoleh, dia menuju bagian belakang ruang tamu dan keluar. Di atas meja, kartu giok biru masih ada di sana karena dia tidak ingin berutang terlalu banyak kepada orang-orang. Jadi, dia meninggalkan begitu saja di sana. Menatap sosok yang menjauh dari pintu, Yafe menggigit bibir merahnya, lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru itu ke tangannya. Sambil merenung sejenak, dia bertanya dengan suara yang jelas, "Paman Kuni, untuk memurnikan pil pengumpul Qi, tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi kan?" ucap Yafe. "Benar sekali. Konon, tingkatan keberhasilan Raja Pil Kuhe dalam memurnikan pil pengumpul Qi hanya sekitar 7 dari 10. Bagi alkemis tingkat 4 biasa, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 5 dari 10, kata Kuni dengan suara rendah. Tapi tuan tua ini, dia berhasil menyempurnakan pada percobaan pertama, kata Yafe sambil mengernyitkan alis hitam tipisnya. "Siapa yang tahu, mungkin keberuntungannya yang bagus," ucap Kuni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Bagaimanapun, bagi para alkemis, keberuntungan adalah faktor besar dalam keberhasilan memurnikan pil. Jika keberuntungan seseorang bagus, bahkan ketika terus-menerus memurnikan beberapa kali, seseorang tidak akan gagal. Mungkinkah dia bukan hanya seorang alkemis tingkat 4? Ucap Yafe bertanya dengan ragu-ragu setelah merenung sebentar. Bagaimana mungkin? Jumlah alkemis tingkat 5 di Kekaisaran Jamat dapat dihitung dengan jari. Pada satu seperti itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti fraksi awan berkabut, mereka semua akan menganggap orang ini sebagai VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang kita sendiri untuk melelang pil? Ucap Kuni tertawa. Mendengar ini, Yafe juga menganggukkan kepalanya sedikit, lalu mendesah dan tertawa getir. Sepertinya aku tidak punya cukup pengalaman. Aku khawatir keraguanku sebelumnya berdampak negatif pada kesan positif alkemis misterius ini terhadap kita, ucap Yafe. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Transaksi sebesar itu, bahkan aku tidak berani menjawabnya dengan mudah. Kau mampu sejauh ini sudah sangat baik. Mengenai hubungan kita dengan alkemis itu, di masa depan, luangkan waktumu untuk bergaulah dengan baik. Selama dia tidak menaruh dendam terhadap kita, maka tidak apa-apa, Kuni berkata dengan nada menghibur. Sambil memaksakan senyum di wajahnya dan mengangguk, Yafe duduk lesu di kursi, memperlihatkan sosoknya. Saat matanya yang indah berkedip, dengan sedikit keraguan, dia bertanya dengan lembut. Apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat bermutu rendah? Ucap Yafe. Bahan-bahan obat itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan memperkuat tulang. Kurasa dia seharusnya berencana untuk memproduksi obat penyembuh, ucap Kuni bergumam sambil mengerutkan alisnya. Dengan kebingungan yang sama dia berkata, tapi dengan statusnya, mengapa dia memproduksi obat penyembuh dengan harga semurah ini?
Mendengar ini, mata indah Yafi sedikit menyipit. Kuku-kukunya yang panjang mengetuk meja dengan pelan. Sesaat kemudian, kesadaran muncul di benaknya. Dia berkata dengan lembut, "Sepertinya tuan tua ini tampaknya sangat peduli terhadap Klan Xiao," ucap Yafi. Alisnya berkerut rapat. Ekspresi Guni tiba-tiba berubah menjadi ekspresi heran. "Apakah kau mengatakan bahwa dia ingin memberikan obat penyembuh pada Klan Xiao?" "Baru-baru ini aku mendengar bahwa Klan Jiali telah mengundang seorang alkemis tingkat pertama. Pupuk musim semi yang murah telah merenggut setengah dari keramaian kota. Jika Klan Xiao tidak segera bertindak, aku khawatir pasar mereka akan berakhir dengan sangat memalukan," ucap Yafi. Mata Yafi bergerak cepat saat dia menyuarakan kesimpulannya. Sambil tersenyum puas, dia terus menjelaskan, "Sebelumnya, tuan tua itu telah mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia akan bekerja sama dengan Klan Xiao dan membeli begitu banyak bahan obat penyembuh saat ini hanya bisa berarti satu hal. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sepertinya Klan Xiao benar-benar beruntung kali ini, sementara Klan Jiali akan berada dalam kesulitan," ucap Yafi. Setelah mendengarkan analisis Yafi, Guni menyeringai. Ekspresi iri terpancar di wajahnya karena mendapat bantuan dari seorang alkemis tingkat 4 bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh klan manapun. Sedikit menundukkan kepalanya, Yafi tersenyum santai sambil berkata, "Kita juga harus menghubungi Klan Xiao. Meskipun menambahkan bunga ke gelang akan membuat seseorang agak bahagia, memberikan bantuan ketika seorang sangat membutuhkannya adalah cara yang lebih baik untuk memperkuat hubungan kedua belah pihak." Guni menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dengan adanya alkemis tingkat keempat di belakang mereka, hubungan dengan Klan Xiao sekarang menjadi penting. Berpindah pada Xiaoyan. Setelah keluar dari rumah lelang, seperti biasa, Xiaoyan dengan hati-hati berputar-putar di jalan selama setidaknya setengah hari sebelum akhirnya melepas penyamarannya di sebuah gang terpencil. Melempar dan menangkap cincin penyimpanan merah muda di tangannya, Xiaoyan agak senang. Cincin penyimpanan jenis ini dibuat dari jenis material yang tidak umum yang disebut batu penyimpanan. Karakteristik material unik ini adalah terdapat ruang kecil yang unik di dalamnya. Tempat benda mati apapun dapat disimpan. Meskipun ini sangat praktis, karena batu penyimpanan sangat langka, benda ini sangat berharga. Cincin penyimpanan dengan kualitas terendah di tangan Xiaoyan hanya memiliki ruang sekitar 3 hingga 4 meter persegi. Namun harganya hampir 100.000 emas. Di Klan Xiao, Xiaoyan hanya melihat ayahnya dan tetua pertama yang memiliki cincin penyimpanan. Xiaoyan mengotak-atik cincin penyimpanan itu sebentar, ragu-ragu dan kemudian memeriksanya. Pada akhirnya dia tidak memakainya tetapi menyimpannya dengan hati-hati di dadanya. Cincin semacam ini harganya cukup mahal. Jika dilihat oleh ayahnya atau orang lain, dia akan kesulitan menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Xiaoyan menyimpan mantel hitam itu sebelum dengan hati-hati berjalan keluar dari gang yang sunyi itu. Setelah itu, ia dengan cepat berlari kembali ke klannya. Saat Xiaoyan menyusuri jalan setapak yang melewati rumah klannya, dia mendengar suara geram ayahnya dari ruang rapat. Dengan kelopak mata berkedut, Xiaoyan melangkah maju untuk mengintip melalui celah pintu. Jalibi bajingan itu keterlaluan. Dia berani sekali mencuri bisnis kita. Di dalam ruangan, Xiaozan sedang mengamuk sambil memukul-mukul meja. Teh dari cangkir teh tumpah ke seluruh meja. Saat ini pasar Klan Xiao telah kehilangan banyak pengunjung. Para pedagang yang tersisa di pasar juga sangat khawatir dan takut. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar Klan Jiali. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu setengah bulan lagi, saya khawatir pasar kita akan bangkrut, ucap tetua kedua berkata dengan wajah muram sambil menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana kalau aku membawa beberapa elit klan kita dan diam-diam berurusan dengan alkemis itu? Tatapan tetua pertama tampak agak ganas saat dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 dadoshi yang melindungi sang alkemis.
Itu tidak akan semudah itu. Xiaozhen berkata tanpa daya sambil menggerakkan tangannya ke sana kemari. Tetapi jika kita terus seperti ini, kerugian kita akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar kota Wutan merupakan bagian besar dari total pendapatan klan Xiao kita. Tetua pertama agak enggan untuk mundur. Sudut mulut Xiaozhen berkedut. Saat ini dia tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa mungkin akan ada kesempatan di mana dia akan bekerja sama dengan kita? Melihat bagaimana Guni begitu menghormatinya, tingkatannya sebagai seorang alkemis jelas tidak rendah. Jika dia bisa membantu kita, maka klan Jiali itu pasti akan kalah. Tetua kedua yang diam sampai sekarang tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Siapa tahu kalau dia cuma asal bicara. Bagi orang-orang dengan status seperti itu, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan jika bekerja sama dengan kita? Dengan keuntungannya sedikit, apakah mereka akan peduli? Ucap Xiaozhen tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil duduk di kursi dan mendesah. Kedua tetua itu juga terdiam. Memang agak sulit bagi klan Xiao untuk menjalin hubungan dengan orang-orang berstatus seperti itu. Kami akan menahannya selama beberapa hari lagi. Jika klan Jiali masih tidak berlatih menahan diri, jangan salahkan kami karena membalas dendam berapapun biayanya, ucap Xiaozhen mencengkram rangka kursi saat kilatan mengerikan melintas di matanya. Di luar pintu, sambil mendengarkan sampai di sini, Xiaoyan mengangkat bahunya pelan, tangannya memainkan cincin penyimpanan di dadanya. Sambil menyeringai dingin, dia perlahan pergi. Xiaoyan meninggalkan ruangan pertemuan dan kembali ke kamarnya untuk membuat beberapa persiapan terakhir guna memurnikan obat penyembuh. Begitu selesai dengan persiapannya, ia diam-diam menyelinap kembali ke gua terpencil tempat ia berlatih sebelumnya. Seperti yang Yalau katakan sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses penyempurnaan obat. Dan mengingat banyaknya anggota klan, ini akan sulit dilakukan di rumah. Jika kebetulan terjadi sesuatu seperti Xiaoyu yang tiba-tiba masuk atau yang lainnya, Xiaoyan tidak akan mampu menanggung sepenuhnya konsekuensinya. Dengan diam-diam melangkah ke dalam gua, Xiaoyan sudah tidak sabar untuk memulai. Jadi, dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan dari dadanya dan mengalirkan aliran doki ke dalamnya. Cincin merah muda itu memancarkan cahaya redup sebelum kuali obat merah sepanjang sekitar setengah meter muncul di dalam gua. Seluruh kuali obat berwarna merah tua dan memancarkan sedikit cahaya. Ada dua kepala ular tampak jahat terukir di bawah kuali. Mulut mereka yang menganga membentuk dua rongga yang saling terhubung agar udara dapat masuk ke dalam kuali. Saat kedua rongga itu berkelok-kelok dan memanjang jauh ke dalam kuali, diameternya semakin mengecil. Jika seseorang mencoba melihat ke dalam, mereka hampir tidak dapat melihat apapun. Di puncak kuali obat tersebut, terdapat tutup kuali berwarna merah tua yang dibentuk menyerupai ular raksasa. Di samping tutupnya, ada juga lubang khusus untuk memasukkan bahan-bahan. Bagian atas tutup kuali dipenuhi banyak lubang halus yang dibuat oleh perak es. Lubang-lubang ini berfungsi untuk menghilangkan panas guna mencegah terbentuknya panas yang berlebihan yang dapat menyebabkan ledakan. Di satu sisi, layar transparan dari es esensi dipasang di bagian tengah kuali obat sehingga seluruh proses pemurnian dapat dilihat dengan jelas oleh sang alkemis. Permukaan kuali itu diukir dengan bentuk-bentuk binatang iblis liar yang tampak hampir melompat dari kuali. Melihat penampilan kuali obat yang indah, Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan puas. Xiaoyan mengusap cincin hitam kuno itu, dan Yalau muncul dengan kilatan cahaya. Ini kuali dengan dua lubang. Bagi seorang amatir alkimia sepertimu, ini tidak buruk sama sekali, kata Yalau acuh tak acuh sambil melirik lubang ular di kuali obat berwarna merah tua itu. Kuali dengan dua saluran keluar, gumam Xiaoyan. Mendengar istilah yang tidak dikenalnya itu, mata Xiaoyan berkedip saat dia menatapnya dengan ragu. Kuali obat juga memiliki tingkatan sendiri. Semakin banyak lubang api yang dimiliki tubuh kuali, semakin tinggi tingkatan kuali obat tersebut.
dan dengan demikian semakin langka. Jangan berasumsi bahwa seseorang dapat membuat beberapa lubang secara acak untuk menambahkan beberapa lubang lagi. Orang luar bahkan tidak memiliki sedikit pun pemahaman untuk mengetahui misteri lubang-lubang ini. Lubang adalah inti dari kuali obat dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi untuk dipoles hingga sempurna. Jika salah satunya dibuat dengan kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak lubang yang dimiliki kuali obat, semakin baik efek tambahannya bagi seorang alkemis saat memurnikan. Tentu saja, jika kau ingin mengendalikan banyak lubang, kau memerlukan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Bagimu saat ini, mengendalikan 2 lubang api sudah merupakan batasnya, ucap Yalao tertawa saat dia menjelaskan. Bagi seorang alkemis, pentingnya kuali obat yang bagus sama pentingnya dengan pedang yang bagus bagi seorang prajurit, ucap Yalao. Sambil mengangguk pelan, Xiaoyan menatap kuali besar di depannya dan bertanya dengan ekspresi kosong. Sekarang apa yang harus kulakukan? Ucap Xiaoyan. Untuk saat ini akan lebih baik jika kau membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke kuali itu, lalu bangkitkan Douqi di dalam dirimu dan salurkan ke dalam, ucap Yalao. Yalao duduk bersila di dalam gua sambil mengarahkan Xiaoyan. Sambil menganggukkan kepalanya, Xiaoyan meletakkan tangannya di atas kuali dan perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, Douqi yang berputar redup dan kekuningan sedikit beriak. Douqi yang redup dan kuning menggelembung keluar helai demi helai. Akibatnya membuat telapak tangan Xiaoyan bersinar dengan cahaya kuning. Begitu Douqi yang redup dan kuning itu mencetak telapak tangannya, ia menjadi diam. Kemudian seolah-olah telah mengalami tarikan gravitasi yang tiba-tiba dan kuat, ia tiba-tiba mengalir keluar dari tangannya dan masuk ke lubang keluar, menerobos ke dalam kuali. Terdengar suara teredam. Lalu setelah ki kuning redup itu berpindah melalui lubang api dan tiba-tiba berubah menjadi esensi api kuning redup, di dalam kuali obat ia berkedip dan menyala. Fakta bahwa telapak tangannya tiba-tiba menyemburkan api membuat Xiaoyan khawatir dan hampir membuatnya refleks menarik tangannya. Namun setelah merasakan telapak tangannya dingin, kepanikannya berkurang drastis. Baiklah, itu lumayan. Pada percobaan pertama, kamu sudah berhasil menghasilkan api, ucap Yalao. Sambil mengamati api yang berkobar di dalam kuali obat, Yalao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, api yang telah kau kumpulkan kali ini sebenarnya bukanlah api pemurnian. Sekarang kau harus berkonsentrasi untuk mengendalikan jejak elemen kayu di dalam tubuhmu dan menuangkannya ke dalam kuali obat. Xiaoyan menurutinya dengan menutup kedua matanya. Sedikit demi sedikit, pikirannya berfokus saat persepsi spiritualnya yang luar biasa terus memindai tubuhnya untuk mencari jejak cahaya elemen kayu. Setelah lebih dari 10 menit, Xiaoyan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Ia menghela nafas lega saat membuka matanya. Ketemu? Melihat Xiaoyan membuka matanya, Yalao bertanya dengan heran. Saat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, Yalao tak dapat menahan diri untuk memuji Xiaoyan dalam hati. Saat Yalao pertama kali menemukan elemen kayu di tubuhnya, ia membutuhkan waktu hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya persepsi spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengelurkan jarinya untuk menekan ringan lubang api lainnya. Sedikit demi sedikit, aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Tepat saat ki hijau memasuki kuali obat, api kuning muda di dalamnya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah telah menjadi reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan belum mampu mengendalikan api, ia dapat merasakan bahwa kehebohan di dalam api telah dijinakan oleh elemen kayu. Lebih jauh lagi, karena prinsip bahwa kayu melahirkan api saat ini jauh lebih terkendali dan akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Baiklah, itu bagus, ucap Yalao. Merasa puas, Yalao menganggukkan kepalanya sambil mengulurkan jarinya untuk menyentuh dahi Xiaoyan, mentransfer informasi langsung ke kepala Xiaoyan. Ini adalah formula obat penyembuhku sendiri. Kamu bisa menggunakannya untuk latihan.
Aku akan memandu sambil memperingatkanmu tentang suhu api dan komposisi bahan-bahan medis yang harus dimurnikan, ucap Yalau. Shoyan menyipitkan matanya ketika memproses informasi baru di kepalanya, sambil sedikit menundukkan kepalanya untuk memberi tanda. Bubuk pembekuan darah terdiri dari 1 tangkai rumput pembekuan darah, 1 buah kehidupan, 2 bunga popi, gumam dalam hati Shoyan. Setelah Shoyan menghafalkan takaran masing-masing bahan alkimia yang dibutuhkan, persepsi spiritualnya secara bertahap tersalurkan ke dalam kuali obat saat ia tekun berusaha mengendalikan nyala api yang lembut. Dengan gerakan menjentikan jarinya di atas cincin, tangkai rumput pembekuan darah berwarna merah tua muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Shoyan melempar tangkai itu ke mulut ular berukir di puncak kuali. Begitu rumput pembekuan darah dilemparkan, Shoyan tidak dapat mengendalikan apinya tepat waktu. Api langsung berkobar ke atas dan dalam sekejap mata, batang rumput pembekuan darah berubah menjadi tumpukan abu. Dan mekanisme unik kuali mengeluarkannya dari kuali. Melihat kegagalan pertama ini, Shoyan tertawa dengan sedikit malu. Lanjutkan, kata Yalau acuh tak acuh. Sambil menelan ludah, Shoyan sekali lagi melemparkan sebatang rumput pembekuan darah. Kali ini, rumput pembekuan darah bertahan di dalam api untuk sementara waktu. Tetapi seperti sebelumnya, rumput itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhunya terlalu tinggi, ucap Yalau. Shoyan menyeka keringatnya. Sekarang setelah ia mencoba sendiri memerlukan pil, Shoyan akhirnya menyadari bahwa pekerjaan semacam ini seperti yang diharapkan, tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh sembarangan orang. Setelah terus-menerus membakar sekitar 20 batang rumput pembekuan darah, dengan susah payah, Shoyan akhirnya menemukan suhu yang paling cocok untuk rumput pembekuan darah. Sekali lagi melemparkan sebatang rumput pembekuan darah, ekspresi Shoyan menjadi serius saat persepsi spiritualnya dengan kuat menekan suhu api. Matanya melewati esensi es dan terpaku pada sebatang rumput pembekuan darah yang tergantung di dalam api. Api berkobar selama beberapa saat dan rumput pembekuan darah akhirnya mulai melepaskan lapisan kulitnya. Dan sari yang terkumpul di dalam daunnya perlahan mulai menguap menjadi bintik-bintik bubuk putih samar. Inti dari rumput pembekuan darah akhirnya berhasil dimurnikan oleh Shoyan.